Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Amsal bab 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ferry tumbuh menjadi anak yang baik dan penurut. Namun sejak ia beranjak menjadi seorang remaja, ia berubah menjadi anak pemberontak. Walau demikian, cinta sang ibu tidak pernah luntur. Ibunya sangat mengasihi dia, dan dalam setiap doa, nama Ferry tidak pernah dilupakan. Tidak peduli anaknya menutup telinga saat ia berbicara kepadanya, sang ibu akan tetap menasihatinya. Dengan linangan air mata, ia memohon kepada Tuhan untuk melindungi anaknya dari pergaulan yang buruk. Saat Ferry sedang tertidur, ia berlutut di samping tempat tidurnya dan berdoa untuknya. Ferry mengetahui semua yang dilakukan ibunya bagi dia. Jauh di dalam hatinya, ia sangat mengasihi ibunya. Namun ia merasa bahwa sekarang ia telah menjadi seorang pemuda. Ia tidak mau mendengar nasihat ibunya lagi. Aku bosan mendengar ceramah ibu setiap hari. Telingaku sakit mendengarnya. Aku sudah besar dan aku tahu apa yang harus aku perbuat, katanya kepada ibunya. Suatu ketika saat pulang sekolah, ia diajak oleh teman-temannya ke tempat pelacuran. Tidak ada salahnya aku mencoba, katanya. Tinggal beberapa meter lagi mereka akan masuk ke dalam rumah itu, tiba-tiba ia teringat pada ibunya. Nasihat-nasihat sang ibu terngiang dengan jelas di telinga Ferry. Bayangan ibunya yang sedang berlutut dan berdoa sambil menangis terlintas dalam benaknya. Bagaimana perasaan ibu bila mengetahui aku datang ke tempat seperti ini? Ia pasti akan sangat sedih, katanya. Langkah-langkah kaki Ferry semakin terasa berat. Ia memandang rumah itu. Rasa jijik menyelimuti dirinya. Tidak, aku harus pulang, katanya. Ia berbalik dan segera berlari meninggalkan tempat itu dan tidak pernah kembali lagi. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mendengar kisah di atas, sepertinya nasihat sang ibu sama sekali tidak kena pada sasaran. Namun pada akhirnya, ketika si anak diperhadapkan dengan godaan dunia, ia kembali teringat akan nasihat ibunya. Di sini Roh Kudus berperan dalam mengingatkan semua nasihat-nasihat yang diberikan oleh ibunya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mendidik anak sangat penting. Tetapi kita jangan lupa, ada bagian yang sangat penting, yaitu selalu mendoakan mereka. Penulis Amsal berkata, supaya para orang tua menasihati anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Mendidik anak ke jalan yang benar, itu sangat penting. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Anak-anak adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk dijaga. Didikan berupa nasihat yang baik akan menuntun dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ibu Ferry, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya sebagai orang tua, yaitu menasihati dengan firman Tuhan dan mendoakan. Marilah kita menanamkan ajaran-ajaran yang baik dan benar kepada anak-anak kita, supaya mereka hidup menurut jalan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus, aku sudah melakukan tugas sebagai orang tua. Aku mohon supaya Roh Kudus selalu menjaga anak-anakku dimanapun mereka berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.